Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan kalian tetap menjaga kesehatan. Salah satu caranya untuk mencegah virus ke diri kita adalah menerapkan protokol 5M ya. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Untuk itu silakan dipimpin doa oleh Tasya ya. Tasya, dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang selanjutnya saya akan cek dulu ya kehadiran Astrid. Hadir, Pak. Devi. Oke. Otnil. Hadir, Pak. Reka, Hana. Hadir, Pak. Jangan lupa juga untuk absen. Bapak sudah siapkan absen di GCR. Silahkan nanti kalian isi di sana. Sudah download ini ya, sudah download materi yang Bapak sampaikan ya beberapa waktu yang lalu ya, dan LKPD ya. Bajunya seragam semua ya. Hari ini putih abu-abu ya. Baik. Lalu on kamera jangan lupa untuk di-on-kan karena kita virtual sangat diperlukan untuk memantau ya. Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Nah, contoh karya seni rupa dua dimensi adalah lukisan, ilustrasi, batik, poster, dan masih banyak lagi. Mungkin ada yang masih mau menambah kemarin? Selain itu, apakah masih ada lagi? Ada karya seni tiga dimensi, Pak. Karya seni tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, luas, tinggi, dan volume. Contohnya adalah topeng, patung, dan arsitektur. Lalu hari ini Bapak akan melanjutkan materi ada kaitannya dengan materi tersebut ya. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang unsur-unsur seni rupa? Saya Pak mau jawab. Oke, silakan. Unsur seni rupa itu ada garis, bidang, dan warna, Pak. Berkaitan materi unsur-unsur warna, Bapak akan meminta kalian untuk bermain game berkaitan dengan materi tersebut. Untuk bermain game ini, caranya kalian pukul objek yang ada tulisannya unsur-unsur seni rupa. Sebelum kalian sampaikan apa yang kalian hasil membacanya, materi tersebut, unsur-unsur itu masuk ke KD, memahami konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Dalam hal ini kita poinnya fokus ke unsur ya. Tujuan hari ini adalah menjelaskan pengertian unsur-unsur, minimal 4 unsur dengan tepat. Yang kedua, tujuannya adalah kalian nanti diharapkan dapat menguraikan unsur-unsur rupa pada sebuah karya seni secara langsung. Manfaat yang kalian peroleh adalah satu, kalian akan memiliki wawasan atau ilmu dalam bidang keseni-rupaan. Lalu manfaat yang berikutnya, kalian akan memiliki rasa kepekaan atau memiliki kepekaan estetika. Dan yang terakhir, kalian akan memiliki yaitu penguatan pendidikan berkarakter. Ada yang mau disampaikan dari materi ajar yang sudah dibaca? Pak, saya masih ada yang kurang jelas, Pak. Saya masih bingung membedakan bidang dan bentuk, Pak. Otnil langsung ya sambil masuk ke materi ya. Apa bedanya bidang dan bentuk? Saya akan mulai dari yaitu yang namanya garis. Seperti yang kalian bisa lihat di layar bahwa garis ini banyak ragam jenisnya. Tapi pada dasarnya garis ini adalah deretan titik-titik atau bisa diartikan yaitu dua titik yang saling dihubungkan, bahkan juga bisa diartikan himpitan antara dua warna atau dua buah bidang atau dua buah bentuk.
saya akan contohkan langsung, yaitu mengenai bagaimana mengidentifikasi garis pada sebuah karya. Tapi yang saya tandain warna merah ini garis lurus. Ini yang namanya garis. Garis terbentuk antara perbatasan dua buah bidang. Batas antara objek dengan background kertas gambar. Ini menimbulkan sebuah yang namanya garis. Bisa dipahami ya, seperti ini ya. Ini namanya garis ya. Paham ya? Lanjutkan ke bidang. Bidang ini ciri khasnya adalah memiliki sifat datar atau flat. Lalu kita coba akan mengidentifikasi bidang pada karya seni. Ini kita akan lihat bidangnya di mana. Nah, bidangnya ini misalnya, ini bidang persegi. Ada di bagian sisi luar dari sebuah bentuk. Ini juga ada bidang persegi panjang. Lalu dihubungkan, dikaitkan menjadi sebuah bentuk silinder. Dikait-kaitkan. Intinya seperti itu yang namanya bidang yang memiliki sifat flat atau datar. Baik, kalau sudah saya lanjutkan ke bentuk. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan Otnil ya, bedanya bidang dan bentuk. Kalau bentuk itu identik dengan bidang-bidang yang saling dihubungkan. Nah, mengidentifikasi pada karya seni seperti apa bentuk? Nah, bentuk ini bisa kita lihat tadi dari pengertiannya, bentuk yang ada di gambar ini adalah bentuk kubus. Ini namanya bentuk silinder, ini yang kendi, ini yang kendil ya. Ini bentuk silinder dan ini bentuk kerucut di bagian atas yang sudah diolah bentuknya. Unsur seni rupa yang keempat adalah ruang. Ruang itu adalah keluasan area. Nah, ini ada ruang nyata dan ruang semu. Ruang nyata itu ada yang di ruang 3 dimensi, seperti ruangan kamar kita, ruang tamu kita, ya, dan sebagainya. Kalau ruang semu ini ruang yang sebenarnya terlihat nyata, tetapi datar flat, ya, biasanya ada di gambar atau di lukisan dan foto, ya. Lalu mengidentifikasinya bagaimana? Karya yang tadi, ya, ini adalah jarak antara objek dengan objek, ya. Ini yang dinamakan ruang. Objek dengan bidang gambar ini adalah namanya ruang. Jadi dalam karya ini, mengidentifikasi ruang ini ada dua ya, jarak antara objek dengan objek, objek dengan bidang luar kertas gambar. Lalu saya lanjutkan yang kelima, warna. Warna ini secara umum ini adalah kesan pantulan cahaya. Warna itu ada kelompok yang paling umum kita sebut warna primer, merah, kuning, biru, warna sekunder, hasil campuran warna primer ya, kuning dengan merah, kuning dengan biru, biru dengan merah. Inilah warna sekunder, maaf, yang sekunder di bawahnya. Yang tersier ini adalah gabungan warna primer dengan warna sekunder, jadilah warna tracing. Nah, untuk warna tidak ada identifikasi karena karyanya tidak berwarna ya. Lalu tekstur. Tekstur itu adalah kesan permukaan sebuah benda. Ada yang kasar, halus, dan licin. Lalu untuk identifikasi tekstur pada karya ini bisa dilihat tekstur dari karya ini terkesan rata atau halus. Terlihat di mana? Dari goresan garis yang disajikan di sini. Ini mengenai tekstur. Lalu yang terakhir yaitu mengenai gelap terang. Benda akan terlihat jika ada cahaya. Maka benda yang terkena cahaya lebih banyak akan terang. Benda yang terkena cahaya lebih sedikit akan gelap. Nah, efek dari gelap terang ada shadow bayangan. Coba kita identifikasi karya yang tadi ya. Gelap terang ya. Gelapnya ada di mana? Yang saya kasih tanda warna merah, gelap. Cahaya sudah jelas ya dari sebelah kiri. Yang saya kasih tanda biru adalah terang. Yang saya kasih tanda anak panah hitam adalah shadow bayangan. Pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi unsur rupa pada karya seni rupa, khususnya seni rupa 2 dimensi yaitu gambar bentuk. Lalu analisa, temukan unsur-unsur apa yang tampak, tulis. Lalu kalian catat di LKPD. Nah, serta berikan penjelasan. Kalau sudah kegiatan nanti silakan disajikan atau disampaikan secara langsung di akhir kegiatan hari ini. Tugasnya jelas? Pengisian LKPD jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Terus, Pak. Baik, kalau sudah jelas, oke, silakan sambil mengisi LKPD ya.
silakan kalian kerjasama dengan teman kelompoknya. Waktu untuk mengisi LKPD ya sudah habis. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Ya, diperbesar dikit. Tadana. Ini saya akan menjelaskan dimulai dari garis terlebih dahulu. Dalam karya gambar bentuk di atas, terdapat satu jenis garis, yaitu garis longgong. Garis longgong tersebut terdapat pada objek mangkuk, vas, dan kendi. Akan dilanjutkan. Ya, silakan lanjut. Yang kedua ada bidang. Dalam karya gambar di atas terdapat dua jenis bidang, yaitu persegi panjang dan kendi. Pada kendi dan lingkaran pada bagian mangkuk dan bagian atas kendi. Yang ketiga ada gelap terang. Dalam gambar di atas cahaya berasal dari sebelah kiri, sehingga pada sebelah kiri objek terlihat lebih terang dan bayangan berada di sebelah kanan. Bentuk yang terdapat dalam gambar tersebut yaitu setengah lingkaran dan satu. Setengah lingkaran terdapat pada bagian atas mangkuk, dan sementara bagian kendi itu berbentuk tabung. Oke, karena waktu yang tidak lama juga, sebentar lagi sudah hampir habis waktunya. Untuk itu saya persilahkan. Yang pertama itu ada garis. Garis merupakan unsur visual yang merupakan rangkaian dari titik-titik kelompok kiri lurus, mendatar, lengkung, tegak, zigzag, spiral, diagonal, dan gelombang. Kesimpulan yang saya dapat itu langkah pertama itu memahami unsur-unsur seni rupa terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan pengamatan dan juga menganalisis karya seni rupa yang kita amati. Lalu hasilnya itu kita catat di sebuah LKPD, lalu menyajikannya dalam sebuah presentasi. Ya, seperti itu yang namanya unsur-unsur rupa ya. Jadi kalau bisa Bapak kuatkan lagi ya mengenai unsur-unsur rupa ini, bahwa karya seni rupa, baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu terbentuk dari unsur-unsur kecil seperti yang kita bahas hari ini. Itu mengenai kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah, karena sudah sampai di penghujung kegiatan. Untuk tugas LKPD-nya, jangan lupa kalian kirim di bagian tugas LKPD ya. Di sini sudah Bapak buatkan topiknya. Silahkan nanti kalian masukkan di topik LKPD. Yang terakhir di sini untuk evaluasi materi ini, bahwa kalian benar-benar sudah memahami materi unsur-unsur seni rupa. Di sini Bapak buatkan evaluasi berupa tes formatif ya. Tes formatif ini Bapak pertanyakan mengenai seperti apa itu unsur-unsur seni rupa. Silakan nanti juga dibuka di kelas GCR-nya, lalu kalian kerjakan. Ini tesnya tes uraian ya, berhubung waktu juga yang memisahkan untuk pertemuan hari ini ya. Untuk itu sebelum kegiatan berakhir, Bapak minta tolong untuk Tasya ya, untuk memimpin doa kegiatan hari ini. Silakan. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ketemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.